Moderasi beragama sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Mengapa sih moderasi beragama itu penting dalam konteks persatuan di Indonesia? Tetapi sebelum kita melihat pentingnya moderasi beragama dalam konteks persatuan di Indonesia, maka ada baiknya penting memahami lebih dahulu pengertian moderasi beragama itu sendiri. Kata moderasi memiliki korelasi dengan beberapa istilah. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi berasal dari kata moderation yang berarti sikap sedang, sikap tidak melebih-lebihkan. Agama mempunyai fungsi memberi petunjuk dan mengarahkan manusia agar menjadi lebih baik. Namun perlu diingat juga bahwa agama merupakan salah satu sumber potensi munculnya konflik-konflik di masyarakat. Negara Indonesia mempunyai bermacam agama, yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu yang dengan adanya masing-masing tersebut berpotensi memunculkan berbagai macam konflik agama. Oleh karena itu, dalam dasar negara kita, yakni Pancasila, melalui butir-butirnya dan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 29 ayat 1 dan 2, sebagai dasar pijakan dalam kehidupan beragama. Dari kegiatan kunjungan ke Vihara Dhamma Metta ini, kita akan melihat bagaimana bentuk toleransi antar umat beragama di sana. Apa aja sih kegiatan yang dilakukan di vihara ini dan bagaimana keseruan acara kita di sana? Mari kita simak keseruan selanjutnya. Pemberangkatan kami lakukan dari Universitas Jember menuju Vihara Dhamma Metta di Jalan Majapahit, Rum Sambosari, Blok A1 nomor 1, Kerajaan Sambosari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, sekarang kami telah tiba di halaman parkir Vihara Dhamma Metta. Saat tiba di sana, kami diberikan beberapa kata pengantar oleh Bapak Tarno selaku Ketua Sayakasaba. Ketika tiba di sana, kami melihat gambar yang cukup menarik mengenai roda kehidupan yang dipercayai oleh umat Buddha. Menurut agama Buddha, setiap makhluk hidup yang masih meliputi tanah atau keinginan tanpa akhir akan selalu terakhir kembali di salah satu dari 31 alam kehidupan. Alam-alam kehidupan tersebut terdiri dari 3 kelompok, yaitu kama bumi, rupa bumi, dan arupa bumi. Pada kama bumi terdapat 11 alam kehidupan yang berisi makhluk-makhluk yang senang dengan nafsu indera dan melekat pada panca indera. Pada rupa bumi terdapat 16 alam kehidupan yang makhluk-makhluknya punya rupa jana atau jana bermateri. Pada arupa bumi 4 alam kehidupan yang makhluk-makhluknya mempunyai arupa jana tanpa bermateri. Umat Buddha mempercayai keinginan tanpa akhir tersebut muncul oleh ucapan dan perbuatan ketika keinginan tersebut dicetuskan. Rangkaian ini disebut dengan karma yang menjadi sebab dari diperoleh selanjutnya. Pada saat penyampaian materi, ada salah satu teman kami yang tertarik dan bertanya mengenai salah satu foto. Nah, foto tersebut menampilkan biku yang diberi makan oleh jamaah dan disebut Pindapata. Vihara Dhamma Metta ini dibangun oleh para sesepuh mulai tahun 2000. Pada awalnya mereka berkumpul dan bermusyawarah hingga setelah tahun 2004 baru bisa memulai pasang fondasi. Setelah mulai tahun itu berturut-turut tanpa henti, akhirnya terwujud Vihara Dhamma Metta ini. Pada tahun 2006, wihara ini pertama kali beroperasi. Umat Vihara Dhamma Metta ini kurang lebih berjumlah 100 orang. Sebenarnya, umat Dhamma Metta ini tidak harus ke wihara setiap hari untuk sembahyang. Karena lokasi mereka yang jauh, maka dari itu, mereka hanya akan datang di hari-hari besar Buddha saja. Waktu puja bakti atau sembahyang umat Buddha daerah setempat dilakukan setiap hari Minggu pagi, digunakan untuk sekolah minggu dari jam 9 sampai selesai, dan waktu puja bakti dilakukan pada Minggu malam. Puja bakti diikuti oleh bapak ibu dan adik-adik untuk umum jam 6 sampai selesai. Kegiatan kunjungan kami ini dinaungi juga oleh komunitas pemuda lintas agama, budaya, serta suku yang beragam dan bertujuan untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian yang disebut Peace Leader. Satu kegiatan yang pernah dia lakukan, yakni kunjungan ke salah satu gereja yang terkenal di Kota Malang dengan perpustakaan yang lengkap dengan buku-buku referensi dari umat beragama lainnya. Dari kegiatan yang telah kami lakukan, kami menganalisis bahwasanya nilai-nilai toleransi antar umat beragama dalam kegiatan ini meliputi mengakui dan menghargai hak orang lain, mengakui dan tidak mengusik keyakinan orang lain, serta nilai toleransi tercermin pada perilaku masyarakat di sekitar Vihara Dhamma Metta. Praktik baik yang kami dapatkan di saat mengunjungi Vihara Dhamma Metta, yaitu kami diperlakukan dengan baik dan dijamu makanan dan minuman.